Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat ketiga bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat. Hurri, ro-nya ini dihukumi dengan ro yang dibaca secara tarqiq. Sebab ro-nya berbaris di bawah yaitu baris kasrah. Maka cara bacanya tipis, pangkal lidah tidak perlu naik, datar aja. Hurrimat. Huruf ta selain dari segi suara punya sifat namanya syiddah, tertahan. Dari segi keluar tidaknya angin, sifatnya hams, keluar angin. Nah, untuk ta yang sukun, hamsnya keluar anginnya belakangan. Mat. Hurrimat alai. Lai ada harfulin atau huruf lin. Sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan. Alaikumul. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qomariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu mim, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qomari. Alaikumul may. May ada huruf lin, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Al-maitatu wad. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf dal, maka alif lam tidak kita baca atau dilewatin ya, dinamakan dengan idgham syamsi. Waddamu walahmul. Lalu ada hukum alif lam qomariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu huruf kha, maka alif lamnya dibaca dengan jelas atau disebut dengan idhar qomari. Walahmul khin. Ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat. Karena ada nun sukun menghadapi huruf zai, maka dibacanya samar nunnya menuju huruf zai disertai dengung. Samar dan dengungannya sama. Al-khizi. Zi matobi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh, maka dibacanya panjang 2 harokat. Walahmul khinziri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra berbaris di bawah kasroh, maka dibacanya tipis. Khinziri wa ma mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah pada kata ma, hamzahnya yang u pada kata uhilla, maka mim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ma uhilla li ghai ada harfulin, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya lembut. Li ghairi. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah, maka dibacanya tipis. Li ghairillah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya yang ra berbaris di bawah, maka dibacanya tipis, bunyinya la. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam, maka alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi, dimasukkan. Li ghairillah.
La mad tabi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang, lamnya 2 harokat. Li ghairillahi bih. Nah ini ha walaupun barisnya panjang, kalau berhenti sukun ya, pendek bih ya, karena bacaan panjangnya hanya berlaku ketika wasol. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Hi hukumnya mad silah qasirah karena ada hak dhamir diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya selain hamzah. Nah ini baru berlaku hukum madnya ya ketika wasal. Mad silah qasirah dan mad silah tawilah adalah mad yang hanya berlaku ketika kita meneruskan bacaan. Bacanya panjang 2 harokat. Wal, ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Wal mun, ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun menghadapi huruf tenggorokan atau huruf halqi yaitu huruf kha, maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Wal munkhaniqatu wal, kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau disebut dengan idhar qamari. Wal mau, ada harfulin sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Wal mauqu, mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf qaf panjang 2 harokat. Wal mauqudhatu wal, ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca dengan jelas atau disebut dengan idhar qamari. Wal mutarad, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Wal mutaraddiyah, nah ini tak marbutoh jika berhenti jadi hak sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama tanda waqaf ini apa, terus apabila kita menemukan ini harus bagaimana. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.